Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sekarang insyaallah kita akan membahas adab berdoa di bagian kedua. Kemarin kita membahas adab berdoa, yaitu ikhlas menghadap ridho kepada Allah. Maka adab yang kedua adalah diawali dan diakhiri dengan pujian kepada Allah serta salawat kepada Rasulullah SAW. Sudah kita bahas berulang-ulang kali bahwa ketika berdoa kepada Allah, makalah pujilah dulu Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik rezeki, sang pemilik kesehatan, sang pemilik rasa sakit. Apapun yang ada di dalam diri kita, baik itu penyakit, kesehatan, kemiskinan, kekayaan, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita memuji, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kepada makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita pasti merasa bangga, merasa bahagia bila kasih sering disebut-sebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan mengijabah doa yang apabila di dalam doa tersebut disebut nama Rasulullah SAW. Adab yang ketiga adalah sungguh-sungguh dan yakin akan dikabulkan. Rasa sungguh ini, rasa yakin ini adalah etika kita. Sejauh mana kita meminta, Allah memang mudah mengabulkan. Dengan kun fayakun, Allah mudah mengabulkan segala apa yang kita pinta. Namun di balik itu kembali lagi kepada kita, seberapa besar kita yakin kepada Allah, seberapa besar kita sungguh-sungguh hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kiranya kita memang sudah sungguh-sungguh meminta kepada Allah, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rezeki, insyaallah doa itu akan segera dikabulkan. Yang keempat, adabnya adalah tegas dan tidak tergesa-gesa. Kembali lagi, ini adalah masalah adab, masalah etika. Ketika kita meminta kepada siapapun, kepada makhluk, tidak elok kiranya ketika kita minta secara tergesa-gesa, ingin buru-buru, cepat-cepat ingin diberikan. Itu disebut kurang adab, tidak beretika dan tidak berestetika. Maka dari itu ketika meminta, ketika berdoa, pelan-pelanlah bermunajat, mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita memohon apa yang kita pinta. Yang kelima, menghadirkan hati khusyuk dan pasrah. Hati khusyuk ini adalah bentuk kesungguhan diri, dan pasrah adalah sikap bergantung kepada Allah, hanya bergantung kepada Allah. Ketika sudah ikhtiar lahir batin, berdoa sudah, berikhtiar sudah, maka simpanlah, maka sandarkanlah diri kepada Allah, tidak lagi kepada makhluk. Sudah dipasrahkan kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, maka tidak ada lagi beban di dalam hati. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, masih banyak adab-adab berdoa yang akan memudahkan kita dijabahnya doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala.
Cukup sekian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.